Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada yang lihat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sore ini bisa ngabuburit bareng sama saya, Sela Hasina. Kalau pembahasan sama Sela seringnya bahasnya tentang haid ya. Jadi insya Allah sore ini juga Sela pingin menerangkan tentang perbedaan antara haid terputus-putus dan istihadah yang terputus-putus, juga istihadah penyempurna suci. Apa perbedaan antara ketiga itu? Teman-teman, seperti yang kita tahu, syarat-syarat haid bagi perempuan itu ada 4. Yang pertama, darahnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Kemudian tidak boleh lebih daripada 15 hari. Kemudian masa suci pemisah antara 2 haid itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Dan tentunya darah yang dikeluarkan ini darah yang dikeluarkan ini oleh perempuan yang sudah mencapai minimal usia haid. Minimal usia itu 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Nah, kalau perempuan itu haidnya terus-menerus teman-teman dan tidak melebihi 15 hari, sudah mencapai 24 jam, maka tidak perlu bingung. Tentunya semuanya dihukumi haid, tidak perlu melihat warna darah. Warna darah apapun selama masih dalam lingkup 15 hari, itu akan dihukumi haid semua. Warna darah kan ada 5. Ada 5 nih. Hitam, merah, coklat, kuning, dan keruh. Dari 5 warna darah itu kan yang tergolong kuat kan hitam dan merah ya. Coklat, kuning, keruh itu kan sudah masuk warna darah lemah. Tapi kalau andai kata perempuan itu dari awal keluar darahnya sudah warnanya coklat, tapi kemudian sampai 7 hari coklat terus, tetap itu dihukumi haid. Jadi tidak perlu menghiraukan warna darah bila mana tidak terjadi keluar darah melebihi 15 hari. Yang perlu kita bahas sekarang kan perbedaan antara 3 hal. Haid terputus-putus, istihadah terputus-putus, dan istihadah penyempurna suci. 3 ini hukumnya beda-beda teman-teman. Kalau haid terputus-putus itu seperti ini contohnya. Dalam 15 hari dia mengeluarkan darah tapi terputus-putus. Tapi tidak melebihi 15 hari ya. Jadi misal keluar 2 hari, berhenti sehari, keluar lagi 2 hari. Berhenti lagi 5 hari, keluar lagi 2 hari. 2, 1, 2, 5, 2. Berarti totalnya semua 12 hari. Dalam 12 hari, dia mengeluarkan darah selama terputus. Dalam 12 hari, dia mengeluarkan darah yang memenuhi syarat haid dan terputus-putus. Nah, kalau seperti ini, maka dari awal dia keluar darah, sampai darahnya berhenti, semuanya hukumnya haid. Nah, untuk masa berhentinya nih. Untuk masa berhentinya, jadi kan tadi kan 2 hari keluar darah. Kalau orang keluar darah dan posisinya dia itu dalam masa-masa yang mungkin haid, maksudnya sucinya udah 15, maka dia nggak boleh puasa kan. Jadi 2 hari keluar darah pertama dia nggak puasa. Sehari keluar darah, sehari berhenti. Sehari berhenti, sehari berhenti dia puasa kan? Dia puasa. Keluar darah lagi, 2 hari nggak puasa lagi karena masih dalam lingkup 15 hari. Jadi perempuan itu kalau keluar darah terputus-putus, apa yang harus dilakukan nih? Kalau darahnya itu belum mencapai 24 jam, maka ketika darah berhenti, semisal baru keluar darah 2 jam, kok dicek dengan kapas, ternyata darahnya berhenti. Maka hukumnya adalah dia harus langsung laksanakan sholat. Tidak perlu menanti sampai satu hari, tidak perlu. Jadi tidak perlu menanti sampai 24 jam, tidak perlu. Tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi dia wajib melakukan sholat. Seumpama tadi darahnya berhenti waktu zuhur, maka ya zuhur wajib sholat. Seperti itu. Tapi dia tidak perlu mandi karena darahnya baru 2 jam keluarnya. Jadi masih dihukumi istihadah. Sehingga dia tidak perlu mandi, cukup istinja, wudhu, lalu sholat. Kok keluar lagi? Ya berarti hukumnya haid lagi gitu. Sampai seterusnya.
Beda lagi ceritanya kalau sudah mencapai 24 jam. Kok darahnya berhenti? Contoh, kayak tadi, 2 hari keluar darah berhenti. Apa namanya? Kan sudah memenuhi syarat-syarat haid. Nah, kalau seperti ini, maka ketentuannya adalah dia wajib langsung mandi. Tidak perlu menunggu. 2 hari keluar darah lalu berhenti, wajib langsung mandi, lalu sholat. Ya, lalu sholat, dia dihukumi suci, maka dia wajib puasa. Kok keluar darah lagi dalam lingkup 15 hari? Ya, maka berarti haid lagi. Kok berhenti lagi? Ya, wajib mandi lagi. Seperti itu terus, teman-teman. Jadi, kalau menurut jumhurul ulama, perempuan kalau darahnya itu berhenti setelah mencapai masa minimal haid, maka tidak perlu menanti. Dia langsung wajib mandi dan kemudian sholat, seperti itu. Nah, sebenarnya ada pendapat daripada Imam Ar-Rafi'i yang mengatakan kalau perempuan itu ada 2 syarat ya. Punya kebiasaan haid yang terputus-putus. Lalu darahnya belum mencapai masa adatnya, kok berhenti, maka boleh menanti sampai masa adatnya. Tapi ini harus terpenuhi 2 syaratnya. Syarat yang pertama adalah adat haidnya terputus-putus. Syarat yang kedua, darah belum mencapai masa adatnya. Kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, maka tidak ada hukum yang mengatakan dalam madhab Syafi'iyah itu boleh menanti. Jadi kadang-kadang kan ada perempuan itu, aduh aku udah suci nih, kapan ya mandinya? Tak tunggu aja dah 24 jam lagi. Nah itu nggak ada, apalagi dia tidak punya adat, tidak punya kebiasaan darahnya terputus-putus, tidak seperti itu. Nah, untuk haid terputus-putus itu berarti apa namanya? Definisinya adalah dia mengeluarkan darah dalam lingkup 15 hari dan darahnya terputus-putus. Maka dari awal sampai akhir plus masa berhenti di tengahnya semuanya hukumnya haid. Contoh tadi kita 2 hari keluar darah, sehari berhenti, 2 hari keluar darah, 5 hari berhenti, 2 hari keluar darah, totalnya 12 hari. Ini semua hukumnya adalah haid. Ini adalah contoh haid yang terputus-putus. Teman-teman bisa catat aja. Untuk menghukumi masa berhentinya kan dia tadi puasa. Puasanya ini kalau menurut qaul yang kuat jadinya nggak sah. Walaupun dia wajib puasa nih. Pada hari ketiga kan dia berhenti darahnya, wajib puasa. Tapi itu jadinya nggak sah. Kenapa? Karena akhirnya hukumnya haid begitu. Kemudian pada hari ke-6 sampai hari ke-10 dia kan puasa juga karena darahnya berhenti. Nah ini jadinya puasanya nggak sah karena akhirnya hukumnya haid. Seperti itu. Cuman saya sampaikan ada pendapat lain. Tadi kan pendapat yang kuat. Ada pendapat yang nomor 2. Pendapat namanya qaul talfiq atau qaul al-laqti. Di pendapat ini mengatakan puasa yang dilakukan dalam masa berhentinya darah itu hukumnya sah. Jadi lumayan lah buat perempuan-perempuan kalau pas Ramadan begini nih, terus haidnya terputus-putus. Seumpama kayak contoh tadi, dia udah kadung puasa 5 hari kan, sehari, hari ketiga puasa, hari ke-6 sampai ke-10 juga puasa. Ternyata haid semua hukumnya. Kalau ikut qaul yang kuat kan berarti dia qadha puasanya 12 hari. Tapi seumpama dia ikut qaul talfiq atau qaul al-laqti kan lumayan. Untuk yang 6 hari ini dia tidak perlu qadha karena hukumnya sah menurut ulama yang ini. Jadi dia wajib qadhanya itu berapa hari nih? Dari 12 hari, yang 6 harinya kan berhenti. 6 hari berhenti dia puasa hukumnya sah, maka berarti wajib qadhanya cuma 6 hari, masa-masa keluar darahnya. Tuh teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya istihadhah, penyempurna suci teman-teman. Kalau tadi darahnya berhenti-berhenti, masa sucinya tidak mencapai 15 hari dan darah itu terputus-putus dalam lingkup 15 hari, maka namanya kan haid taqatu, haid yang terputus-putus. Nah, kalau istihadhah, penyempurna suci itu seperti ini contohnya. Jadi, dari darah pertama ditambah masa berhenti, ini sudah lebih dari 15, sudah mencapai 15 hari atau lebih.
Maka nanti ketika dia keluar darah lagi, itu hukumnya istihadah, penyempurna suci. Saya contohkan ya. Dia keluar darah selama 5 hari. Lalu darahnya berhenti. Baru 12 hari. Padahal kan minimal suci 15 nih. Baru 12 hari berhenti, darah keluar lagi. Darah keluar lagi selama 7 hari. Ya, selama 7 hari. Nah, apa hukumnya nih darah 7 hari nih? Karena kan sucinya baru 12 hari. Nah, kita lihat dari permulaan darah pertama 5 hari ditambah dengan masa sucinya 12 hari. Ternyata kalau di total itu sudah melebihi 15 hari. Karena melebihi 15 hari, maka berarti bisa masuk konsep penyempurna suci. Istihadah penyempurna suci itu enak teman-teman cara ngukuminnya. Jadi kekurangan sucinya berapa? Kan suci minimalnya 15 hari. Kita tinggal mengambil darah untuk menggenapi masa suci menjadi 15 hari. Lalu kalau masih ada sisanya, bisa dihukumi haid yang kedua bila memenuhi syarat. Contoh tadi berarti baru 12 hari suci, lalu keluar darah lagi 7 hari. Maka kan 12 kurangnya 3. Berarti 15 hari, 3 harinya dihukumi istihadah. 3 harinya dihukumi istihadah, lalu sisanya 4 hari dihukumi haid yang nomor 2. Ini namanya istihadah penyempurna suci. Syaratnya, darah yang pertama dengan masa berhentinya ini mencapai 15 hari atau lebih. Jangan lupa, itu ya syaratnya. Nanti kalau ada keluar darah lagi, maka darah ini digunakan untuk menggenapi suci dulu selama 15 hari. Kalau masih ada sisanya, maka hukumnya haid yang nomor 2. Itu dia teman-teman, seperti itu. Kalau seperti ini maka dia tidak punya qada puasa teman-teman. Kenapa? Karena kalau diandaikan ya, dia keluar darah 5 hari. Jelas, maksudnya nggak punya qada puasa itu, kok nggak punya qada puasa? Punya ya, maksudnya itu tidak punya puasa yang muspro gitu loh. Dia puasa yang muspro itu puasa yang sia-sia, kayak bukan sia-sia ya, apa bahasanya? Kadung puasa tapi wajib qada itu loh. Kadung puasa tapi wajib qada. Seperti yang contoh haid takut tuh tadi, tidak ada. Contoh, tadi kan 5 hari keluar darah. Maka berarti kan haid. Kalau haid berarti kan dia nggak puasa, wajib qada tentunya ya. Terus kan darahnya berhenti 12 hari. Berhenti darah 12 hari, dia puasa dan sah. Maksudnya gitu loh, sah semua gitu loh. Sah. 12 hari nggak keluar darah, puasa dan sah. Lalu dia tahu, oh saya baru suci 12 hari, kok sudah keluar darah lagi, berarti saya istihadah penyempurna suci. Nah, istihadah penyempurna suci, maka dia langsung paham, kalau saya istihadah berarti saya wajib berpuasa. Ingat, perempuan yang istihadah wajib berpuasa dan tidak perlu mengqada. Kenapa? Karena dia hukumnya suci. Jadi ketika tahu bahwa sucinya baru 12 hari, kok keluar darah lagi, maka dia langsung tetap berpuasa ya. Tetap berpuasa, tetap sholat ya. Tapi ingat, perempuan yang istihadah itu kalau pas puasa dari mulai subuh, sholat zuhur dan sholat asarnya nggak boleh menyumbat ya, nggak boleh menyumbat. Cukup pakai softtek dan juga pembalut, sama aja. Cukup pakai pembalut dan juga celana yang ketat. Jadi pembalut yang bersih dan celana yang ketat aja kalau mau sholat. Untuk subuh, zuhur dan juga asarnya. Nanti kalau menyumbat, puasanya batal. Lengkapnya bisa kalian lihat di IGTV Sela, Sela Hasina, di IGTV-nya ada lengkapnya tata cara bersuci bagi perempuan yang istihadah. Nah, dia paham kalau dia istihadah penyempurna suci, jadi dia tetap puasa, dia tetap sholat, dan sholatnya sah, puasanya sah, tidak perlu qada. Nah, dia paham sampai kapan dia istihadahnya, karena baru 12 hari suci, maka berarti dia kalau keluar darah harus menggenapi 3 hari lagi untuk istihadah penyempurna sucinya. Oh, ternyata darahnya masih terus keluar. Oh, berarti saya mulai haid ini pada hari yang ke-4. 4, 5, 6, 7 dia mulai haid dan dia paham kalau dia haid, maka tentunya dia tidak berpuasa dan puasanya wajib diqada. Puasanya wajib diqada berarti wajib qada puasanya 4 hari haid yang nomor 2 dan juga 5 hari haid yang pertama. Itu dia. Ini adalah kasus istihadah penyempurna suci. Teman-teman kalau ketinggalan
pembahasan ini bisa nanti lihat, karena nanti insya Allah akan saya save live-nya, jadi bisa diulang dari awal biar tahu perbedaannya antara haid terputus-putus, istihadah penyempurna suci, dan setelah ini kita akan bahas istihadah yang terputus-putus. Kemudian tadi kan sudah 2 pembahasan ya, haid terputus-putus dan juga istihadah penyempurna suci. Sekarang kalau istihadah terputus-putus, ini paling banyak dialami. Gimana nih kasusnya? Istihadah terputus-putus itu seumpama darah pertama ditambah masa berhenti, ya, darah pertama ditambah masa sucinya masih dalam lingkup 15 hari. Terus darah kedua ini lebih 15 hari. Contoh ya. Keluar darah 7 hari. Ini banyak banget yang alami, apalagi ibu-ibu yang KB. Keluar darah 7 hari. Berhenti 6 hari. Berapa berarti? 7 tambah 6, 13 ya. Baru 13 hari nih siklusnya kan. Loh, keluar darah lagi selama 8 hari. Jadi 7 hari keluar darah. Nah, keluar darah 7 hari, kemudian berhenti 6 hari, keluar darah lagi 8 hari. Maka kan berarti ada darah yang masuk dalam lingkup 15, ada darah yang keluar. Ini namanya adalah istihadah yang terputus-putus. Kalau orang mengeluarkan darah seperti ini, maka dia nanti langsung masuk kategori mustahadah, perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah itu nggak bisa kita hukumi kayak gini. Oh, berarti dia 15-nya istihadah, haid nih. Sisanya selama berapa tadi kan? Tadi kan keluar darah lagi 8 hari. 13 tambah 8 berapa? 21. 21. Sisanya 6 hari. Sisanya 6 hari hukumnya istihadah. Nggak bisa seperti itu. Kita harus masukkan ke bab istihadah, lalu harus kita bahas. Insya Allah besok saya bahas bab istihadah secara singkat tapi agak menjabar perincian-perinciannya. Nah, disesuaikan dengan kategorinya. Apakah dia perempuan yang sudah punya adat haid? Apakah dia perempuan yang bisa membedakan darah kuat, darah lemah? Dan itu nanti hukumnya beda-beda, teman-teman. Jadi ingat, kalau keluar darahnya terputus-putus sampai melebihi 15 hari, ini nanti masuknya bab mustahadah. Bab mustahadah itu pembahasannya besok ya teman-teman. Lengkapnya, secara simpelnya kalau bab mustahadah itu tidak bisa langsung kita patok hukumnya 15 hari haid, sisanya istihadah, tidak bisa. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Apakah dia bisa membedakan warna darah? Apa dia nggak bisa? Apa dia pertama kali haid? Apa dia sudah pernah haid? Nah, begitu. Nanti hukumnya berbeda-beda. Insya Allah jabarnya besok akan kita bahas. Cukup insya Allah perbedaan antara haid terputus-putus, istihadah terputus-putus, dan istihadah penyempurna suci. Tadi ada banyak teman-teman yang tanya di kolom komentar. Saya mau jawab sedikit ya. Kapan mandinya? Tadi kan kita baru bahas 2 ya. Ini mohon penjelasannya kapan mandinya. Kita kan baru bahas 2, istihadah penyempurna suci dan haid yang terputus-putus. Tadi udah kita bahas mandinya. Kalau haid terputus-putus ini kan tadi sudah kita bahas. Perempuan itu kalau darahnya sudah mencapai 24 jam, kemudian dia darahnya terputus, maka berarti harus langsung mandi. Menurut kaul yang kuat, ada pendapatnya Imam Ar-Rafi'i, tapi punya 2 syarat. Perempuan punya 2 syarat, boleh menunggu sampai adat. Yang pertama, boleh mandinya menunggu sampai adat. Yang pertama adalah punya kebiasaan darahnya terputus-putus. Yang kedua adalah memang darahnya belum mencapai masa adatnya. Nah, tapi kalau tidak memenuhi 2 syarat ini, berarti ketika darah berhenti, darahnya sudah mencapai masa minimal haid, maka berarti langsung mandi. Cara mengqadha salat, insya Allah nanti kita bahas sendiri aja ya. Cara mengqadha salat, karena waktunya udah gak cukup. Cara mengqadha salat, jadi ketika perempuan itu haid, apa saja sholat yang diqadha ya? Apa sekarang aja ya? Cukup kayaknya deh. Mohon maaf lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas cara mengqadha sholat ya. Ya oke. Kita bahas cara mengqadha sholat bagi perempuan yang haid. Jadi perempuan yang haid itu sebenarnya kan tidak wajib mengqadha sholat saat haidnya ya. Tapi bukan berarti kemudian dia lepas daripada hukum mengqadha sholat. Bukan berarti begitu. Memang agama memberikan keringanan. Perbedaan, kalau puasa wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa setahun sekali, jadi dianggap tidak menyulitkan perempuan. Kalau perempuan itu nggak berpuasa,
Karena haid maka wajib dikodok. Tapi kalau sholat ini tidak wajib dikodok. Kenapa tidak wajib dikodok? Karena memberatkan. Satu hari 5 kali sholatan. Jadi seumpama haidnya 7 hari aja 5 kali 7, 35 sholatan. Ini memberatkan sehingga tidak perlu dikodok. Bukan berarti kemudian dia perempuan itu terlepas dari hukum kewajiban mengkodok sholat ya. Karena dalam fikih itu ada bahasa ja'al mani dan zalal mani ya. Ada datangnya hal-hal yang tidak memperbolehkan melakukan sholat. Ada hilangnya hal-hal yang tidak memperbolehkan melakukan sholat. Nah ini nanti berkaitan dengan kodok sholat. Jadi seumpama perempuan itu datang haid pada waktu zuhur. Ya, pada waktu zuhur. Kira-kira jam 1. Dia belum melaksanakan sholat zuhur. Nah, maka ini berarti dia wajib kodok sholat zuhur. Seumpama dia datang haid pada seumpama zuhurnya jam 12 ya teman-teman, jam 12 WIB. Datang haidnya pas adzan. Nah, pas adzan ini kan tidak cukup untuk melaksanakan sholat secara sempurna. Maka berarti dia tidak punya kodok sholat. Jadi bagaimana batasannya? Kalau seumpama dia datang haid pada waktu yang cukup untuk digunakan sholat secara sempurna, maka dia wajib, dan dia belum melaksanakan sholat tersebut, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut. Itu untuk yang ja'al mani', selain perempuan yang daimul hadath. Kalau datang haid pada waktu sholat, ya, pada waktu sholat dan telah melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, namun dia belum melaksanakannya, maka dia wajib mengkodok sholat tersebut. Seumpama sholat aja nih butuh waktu 5 menit, ya, zuhurnya jam 12. Andai kata datang haid jam 12 lebih 6 menit atau lebih 5 menit, dia belum sholat zuhur, maka wajib kodok sholat zuhur. Asar jam 3 WIB, jam 3 lebih 5 menit dia belum sholat asar, ternyata datang haid, maka berarti dia wajib kodok sholat asar. Untuk permasalahan datangnya haid, yang wajib dikodok hanya sholat saat itu saja. Kalau datang pas asar, ya dia belum sholat asar, ya wajib kodoknya asar aja. Zuhurnya nggak perlu dikodok karena dia udah sholat, ya. Ini untuk selain daimul hadath, perempuan yang hadasnya terus menerus. Kalau yang hadasnya terus menerus seperti orang yang istihadah, orang yang selalu keputihan, maka dia bisa berkewajiban mengkodok sholat tersebut bila belum melaksanakan sholat tersebut, padahal sudah melewati waktu yang cukup digunakan untuk bersuci dan sholat, ya, bersuci dan sholat. Jadi seumpama bersuci dan sholat itu harus 10 menit, maka kalau orang daimul hadath selama 10 menit ternyata itu kemudian dia keluar darah haid, baru wajib mengkodok sholat pada waktu itu aja kalau datangnya haid. Berbeda dengan hilangnya haid, hilangnya nifas haid atau hilangnya mani'. Kalau hilangnya mani' dalam waktu sholat dan masih tersisa waktu yang cukup untuk baca takbir aja, Allahu Akbar, maka dia wajib kodok sholat tersebut. Seumpama takbir butuhnya 2 detik palingnya, jadi dicek suci 2 detik kemudian adzan, tetap wajib kodok sholat tersebut, ya. Seumpama itu di waktu zuhur, maka dia wajib kodok sholat zuhur. Seumpama itu di waktu asar atau di waktu isya, maka kalau hilangnya haid, dia juga wajib mengkodok sholat yang bisa dijamak. Perbedaannya itu ya. Satu waktunya perbedaannya, kalau hilangnya mani' atau hilangnya haid itu adalah kok tersisa waktu yang cukup untuk digunakan membaca takbir aja, ini sudah wajib kodok sholat. Yang wajib dikodok sholatnya adalah sholat itu dan sholat yang bisa dijamak. Contoh, kalau zuhur berarti ya zuhur aja, kalau asar maka asar plus
zuhur ya, asar plus zuhur, karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Maghrib berarti maghrib aja. Kalau isya berarti isya plus maghrib, begitu. Kalau subuh, subuh aja. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sudah 28 menit saya live ternyata. Lama sekali dan di sini sudah maghrib. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Besok kita akan lanjutkan pembahasannya istihadah terputus-putus insyaallah. Dan nanti bisa kita buka Q&A mungkin biar ada pembahasan baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.